SMP Negeri 8 Purwokerto, sekolah yang memancarkan pesona di tengah-tengah kota Purwokerto, yang berlokasi di Jalan Kapten Pir Tendian nomor 36 Purwokerto. Oke, sekarang dipimpin untuk berdoa dulu ya. Silakan. Ya, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas masih tentang listrik ya. Kalau kemarin kamu udah belajar tentang ada listrik statis ya, ada listrik dinamis. Nah, untuk pelajaran kali ini itu dari kegiatan yang sudah kalian lakukan kemarin itu ya, kita mau mempelajari tentang rangkaian listrik ya, rangkaian listrik. Kemudian banyak lagi ini cara membuat rangkaian biar aman dan sebagainya tuh. Nah, nanti itu ada bahan-bahan yang udah saya bawa itu ya, nanti kalian coba untuk merangkai berdasarkan permasalahan yang ada ya. Jadi listrik itu setiap hari kita pakai listrik ya kan, setiap hari kita pakai listrik. Kamu HP-nya juga ngecasnya pakai listrik ya, di rumah juga pakai listrik, sehingga kalian itu harus tahu ya, harus paham tentang manfaat dan bahayanya listrik. Harus tahu, harus belajar seperti itu ya. Ini tujuannya. Jadi kita hari ini itu belajar itu satu, kamu memahami tentang jenis rangkaian listrik ya. Ada berapa jenis rangkaian? Apa aja ya? Seri dan paralel. Sip. Kemudian yang kedua itu nanti lewat percobaan, kemudian presentasi, kamu itu bisa menemukan solusi ya dari sebuah kejadian yang disebabkan oleh listrik. Masuk kemarin itu yang kantinnya kita kebakaran, tahu nggak? Oh, nggak tahu ya, itu kantin itu sempat kebakaran, itu juga kaitannya dengan listrik. Kemudian sedikit ini saya ingatkan kembali ini ya, rangkaian listrik ada seri, ada paralel ya, benar tadi ya, seperti yang kamu jawab tadi ya. Nah, ini perbedaan antara seri dengan paralel itu, kalau rangkaian seri itu nyusunnya itu secara berurutan, sedangkan kalau paralel itu pemasangannya itu sejajar. Terus nih, listrik rumah itu sih AC apa DC ya? Ingat nggak? Listrik rumah. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang sumber arus listrik ya, ada AC, ada DC. Kalau listrik rumah ini berarti listrik AC ya. Kalau yang dipakai buat HP itu DC. Tapi kok kalau ngecasnya itu ya, kita colokin ke AC. Berarti ada perubahan ini, mengubah arus AC menjadi DC. Kamu bisa buat alatnya? Bisa nggak? Itu namanya pakai adaptor ya. Kalian bisa belajar nanti sama saya. Cara membuatnya merubah arus AC menjadi DC. Begitupun sebaliknya, mengubah arus DC menjadi AC. Itu ada caranya. Ada komponen yang harus kita rangkai gitu ya. Baik, lanjut. Nih, kemarin itu saya juga lihat ini ada berita seperti ini nih. Coba kamu simak ya. Kamu simak nih. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Kedengaran suaranya di belakang? Dengeran ya? Oke. Dua rumah di Komplek Anka, Jalan Panjang, Kebayoran Lama di Jakarta Selatan, ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Baik, selanjutnya nih.
Inilah detik-detik mobil sedan terbakar senjata merah di jalur wisata, tepatnya di Desa Buah Kapas, Kecamatan Sinarwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sementara akibat kejadian mobil terbakar tersebut, arus lalu lintas di jalur wisata Sinarwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sempat tersendat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Kebakaran itu tidak akan terjadi kalau kita bisa mengantisipasi. Kalau udah terjadi kebakaran seperti itu ya lapor pemadam kebakaran gitu ya. Soalnya kalau udah terlanjur kebakar, tapi kita bisa kok mencari solusi ya, biar tidak terjadi kebakaran. Nah, berdasarkan video tadi itu, nih ada beberapa hal yang harus kamu pecahkan nih. Yang pertama, mengapa listrik bisa membuat rumah atau mobil itu terbakar ya? Yang kedua, di dalam pemasangan instalasi kelistrikan itu sebenarnya udah dipasang alat-alat keamanannya ya. Tetapi kenapa kok masih terjadi kebakaran ya? Itu nanti kamu cari solusinya. Gitu. Yang ketiga, bagaimana solusinya agar rumah atau mobil kita itu terhindar dari peristiwa kebakaran tersebut. Begitu? Paham ya? Baik. Tuh LKPD udah saya bagikan, nanti kegiatannya diisi di situ ya. Nah, untuk pengujiannya bagaimana sih kita membuat upaya agar kejadian tersebut tidak terjadi. Kita coba ya nanti pakai alat-alat yang sudah saya sediakan. Nih, apa ini? Harus tahu ini. Lampu buat apa ini? Mengubah energi listrik jadi cahaya. Tuh. Nah, yang sudah saya buat ini dikit ini. Ini sering kalian jumpai ini dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah kamu pasti ada ini. Apa ini? Saklar. Terus, nih ya. Ini colokan ini, kalau bahasa kalian itu colokan. Steker, tapi ini namanya steker. Yang ini stop. Baik, silakan satu kelompok ngambil satu-satu ini ya, untuk kita melakukan uji coba mencari solusi agar apa? Kejadian kebakaran itu bisa kita antisipasi. Sekarang kalian buat rangkaian itu ya, dirangkai secara paralel. Dirangkai paralel, pastikan dulu lampunya itu nyala. Nanti kita coba satu-satu lampunya nyala. Kita pakai nih, tahu namanya aki ya, ini namanya aki. Pernah jumpa ini? Lihat sebelumnya di mana? Di motor ya, di motor pasti ada kabel yang belum lepas. Yuk dirangkai yuk. Masih ingat cara ngerangkainya kalau paralel ini di sini nih. Aduh. Ya, sambung. Oke, ini pas dulu aja nggak apa-apa. Nah, ini berarti kalau ke paralel ini ke sini, ini gabung sini ya. Nah, ini bisa, ini biar panjang aja ya. Oke, ini panjang. Tapi gini nggak sih ya? Gitu. Dulu. Yang penting kamu bisa masang sekarnya nanti. Ini ke sini ya, betul, bisa ambil aja gitu. Oke. Sambung Mas. Nah, lampu ini ya digabungin satu. Parah. Emang biasanya kalau digambar skema itu ya, sebenarnya sih sama, cuman kalau langsung dipasang itu simpel. Nah, yang dua ini nanti tuh aktif. Ya, biarkan dulu ya. Ini. Oke, lampunya.
Ini berarti yang panjang. Nah, ini gandeng mana yang ini? Ini ke sumber arusnya. Jadi satu. Rangkaian paralel. Oke, tinggal dicoba ya. Jadi ya. Sip. Tapi udah bisa. Nah, gantian berarti jadi tuh. Oke, matiin coba. Wah, kan nyala ya. Sip. Mantap tuh, udah bisa. Ini udah bener berarti ini. Saklarnya. Oke. Matiin. Nyalain lagi. Oke. Yang birunya oke. Pegang, Mas. Matiin. Oke. Sip. Bisa berarti ya. Yang kencang. Ini mas kalian ini pasangin nih, sambungin nih. Ini kayak gini. Ya situ boleh sama aja kata jalur. Ini makanya harus rapi itu. Kalau mau buat jaringan itu ditutup pakai tralon. Iya. Pasangin. Kurang panjang ya? Tangnya mana tadi? Satu-satu. Ini belum nyambung nih. Lepas. Ini aja. Kenceng ya. Kurang panjang juga. Udah? Coba dicek dulu, udah bener belum? Pastikan nggak ada yang nyenggol ya. Udah kencang, Mas? Oke. Sekarang ini berarti ke. Oke, terus? Udah? Nah, nyala semua ya. Itu ya. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana kalau di salah satu ruangan. Oh ya Mas, stop kontaknya jadi enggak? Itu sudah disambung-sambung. Tolongin. Oke, jadi dalaman kabel ini ya. Kalau listrik seperti tadi kan kebakarannya itu karena hubungan pendek arus listrik ya. Hubungan pendek itu kalau bahasa kita ya konslet gitu ya, konslet. Kalau konslet itu tidak ada sikring, maka yang terjadi kebakaran. Karena sikring itu fungsinya ketika terjadi hubungan pendek, sikring ini putus, jadi nggak ada aliran arus listrik. Kan nyala ya. Ini ibaratnya kalau listrik di rumah kamu lagi nyala, jangan dulu, nggak apa-apa. Kemudian tiba-tiba itu kok kamu nyolokin colokan konslet gitu, colokin aja. Yang terjadi gimana? Coba. Nah, tuh, putus kan? Listriknya mati. Kita pasang aja. Pastikan udah bener dulu. Nah, saklarnya dinyalain. Lihat kamu yang terjadi nanti sikringnya. Tuh, apa yang terjadi kira-kira? Putus ya.
Apa yang kamu tangkap itu dari kejadian ini? Tadi kan ada mobil kebakaran. Itu karena korsleting. Tuh, apa yang terjadi? Listriknya padam, sikringnya putus. Benar. Ini belum lepasan. Udah benar. Sikringnya dilihat. Tuh. Listrik itu ada pengamannya ya. Nah, pengamannya kenapa nggak bekerja gitu kan? Ini biasanya karena sikringnya terlalu besar. Jadi sikringnya belum putus, kabelnya udah kebakar. Kalau kita aja lihat sikringnya, tuh apa? Putus. Yuk silakan diisi ya. Udah siap? Baik, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil prakteknya tadi di depan. Yuk, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 5. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 dengan anggota. Yang pertama ada Kak Zahira Kawadani absen 21, yang kedua Kirana Adi Azhara absen 22, yang ketiga Malika Putri Tanjung absen 23, yang keempat Muhammad Fahmi atau Rafi absen 24, yang kelima Sivio atau Saputra absen 32. Tujuan kegiatan melalui kegiatan eksperimen peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana dan mencari solusi atas permasalahan tentang kebakaran yang disebabkan oleh hubungan pendek listrik. Baik, langsung ke hasil nanti ya. Mengapa listrik bisa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, sip. Udah hebat-hebat ya, berani maju ngomongnya di depan juga udah lancar nih. Ya. Mana lagi yang udah siap? Yuk. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok yang akan membacakan hasil kami dengan anggota kelompok kondisi putus, kondisi keberhasilan panas. Terakhir, kesimpulannya jadi kebakaran karena konsleting listrik bisa diakibatkan karena penggunaan sistem yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan untuk mencegah kejadian tersebut, maka kita sangat dianjurkan untuk menggunakan sistem yang sesuai dengan standarnya. Apakah Ada yang mau nanggapin? Nggak ada. Silakan. Sikringnya dianjurkan yang dari pabriknya ya? ya, pabriknya. Kalau harus sesuai gitu. Ada lagi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Anggota kelompok atau Faik absen 6, Azalia Putri absen 7, Bintang Sakti absen 8, Brilian Stareka absen 9, Bukit Rizky absen 10. Langsung ke hasil aja, Mas. Petunjuk kegiatan. Ke hasilnya aja, biar nggak kelamaan. A. Mengapa listrik bisa membuat rumah atau mobil terbakar? 1. Karena terjadinya konsleting. Ya. B. Oke. Dalam pemasangan instalasi listrik telah terpasang alat pengaman ketika terjadi konsleting. Tapi mengapa komponen tersebut tidak bekerja saat terjadi konsleting? Karena pengaman tersebut tidak sesuai standar atau sudah dimodifikasi. Bagaimana solusi agar rumah atau mobil kita terhindar dari peristiwa tersebut? Gunakan alat yang memenuhi standar. Segera mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas. Dari sambungan terminal listrik terlalu banyak. Hasil analisis terhadap percobaan konsleting. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya. Oke. Mantap ya. Berarti kelompoknya udah presentasi semua, bagus semua hasilnya loh. Hasilnya sama itu, bagus ya. Hasilnya bagus. Kemudian tadi juga membuat rangkaiannya bagus. Semuanya berarti udah memahami itu. Apa itu rangkaian seri dan paralel ya. Dan kamu udah bisa merangkainya sendiri itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik ya. Jadi hasilnya, kesimpulannya hampir sama ya. Jadi kalau solusinya emang tadi seperti itu. Sikringnya dipasang sikring tapi yang standar. Selanjutnya ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau nggak ada silakan kamu kerjakan yang post test itu di e-learning ya. Login silakan, udah saya siapkan ada 10 soal itu. Silakan dikerjakan ya, waktunya 10 menit. Oke. Listrik memang mempunyai manfaat yang banyak sekali ya. Manfaatnya banyak sekali. Tapi kalau tidak berhati-hati, kalau pemasangannya itu sembarangan, maka menjadi sumber bencana ya, rumahnya kebakar, mobilnya kebakar, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Paham semua ya? Jadi hasil dari praktikum tadi udah kalian kerjakan bersama itu ya, sama kelompok. Diskusinya juga udah bagus, diskusi kelompoknya ya, dipertahankan. Di pertemuan berikutnya kita akan coba lagi nih, kita akan coba dengan membuat alternatif nih. Karena apa? Listrik bisa habis nggak sih? Bisa nggak sih? Listrik sebenarnya bisa ada di sekitar kamu nggak? Ada sebenarnya loh. Banyak hal-hal yang bisa menghasilkan listrik. Ya, pertemuan berikutnya kita akan coba cari itu. Alternatif listrik di sekitar kita. Gitu. Itu besar juga hasilnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi belajar listrik itu sebenarnya asik ya.
Selama ini asik kan? Belajar listrik kan? Ya, asik tuh. Gitu. Baik, saya ulang kembali. Jadi pertemuan hari ini kita udah berhasil ya menemukan solusi untuk mencegah terjadinya kebakaran baik di mobil maupun di rumah gitu ya. Jadi kegiatan pada hari ini alhamdulillah udah berjalan dengan baik ya. Dari hasil-hasil pekerjaan kamu ini juga baik, kamu udah bisa memberikan solusi gitu ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Tuanya tadi mana yang nyiapin? Ya. Siap ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kembali ke kelas masing-masing ya. Silahkan. Terima kasih Pak Wiko. Ya, sama-sama.